Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Haji dan Umroh, yang beranggotakan pertama Anissa Cahya Ramadhani, yang kedua Fristan Naufal Ariusafi, dan yang ketiga Ii Naulia Fadilah. Latar belakang: agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan akidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta. Dalam mengerjakan haji diperlukan penempuhan jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga, hanya dengan satu tujuan, untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Untuk memperdalam pengetahuan kita, kami mencoba memberi penjelasan secara singkat mengenai definisi haji dan umroh, perbedaan haji dan umroh, serta syarat dan landasan hukum haji dan umroh. Yang A. Definisi haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji. Secara terminologi, haji berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti khas, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu. Haji artinya mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan tawaf, sya'i, wukuf, dan ibadah lainnya karena Allah semata. Haji diwajibkan bagi yang berakal, balik, merdeka, mampu menempuh perjalanan, serta ketersediaannya dana baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kewajiban mengerjakan haji hanya wajib sekali saja dalam seumur hidup, sedangkan selebihnya ialah sunnah. Yang kedua, pengertian umroh. Dilihat dari segi bahasa, umroh berarti meramaikan. Menurut Nurkolis Majid, meramaikan berarti meramaikan tempat suci Mekah, yang di situ terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar mempunyai arti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu kita dituntut agar bisa mengambil manfaat darinya. Sedangkan Muhammad Taufik Ali Yahya dalam bukunya Makkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji serta doa-doanya menyatakan, umroh menurut bahasa umroh berarti ziarah secara umum, sedangkan umroh menurut syariat, umroh berarti ziarah ke Baitullah Haram untuk menunaikan ibadah, untuk menunaikan manasik tertentu seperti tawaf, sya'i, dan taksi. Yang B. Perbedaan haji dan umroh. Yang pertama, perbedaan haji dan umroh bisa dilihat menurut waktunya. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat wukuf di Arafah. Sebab haji pada dasarnya adalah wukuf di Arafah, dan rangkaian ibadah haji bisa dimulai sejak bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Intinya, ibadah haji itu waktunya terkait, sedangkan umroh bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu. Bisa dilakukan 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan 360 hari dalam setahun. Bahkan dalam sehari bisa saja umroh dilakukan berkali-kali.
karena mengingat rangkaian umroh itu sangatlah sederhana, yaitu niat dari mikot, tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali, sya'i 7 kali, dan tahallul. Lalu dilihat secara teknis bisa dilakukan hanya dalam 1-2 jam saja bila tidak ramai. Yang kedua, perbedaan haji dan umroh bisa dilihat menurut tempat yang dituju selama haji dan umroh. Dalam ibadah haji, selain wajib bertawaf di Ka'bah dan sya'i, Safa Marwah, dan juga wajib mendatangi kota lainnya yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tempat itu berada di luar kota, berjarak antara 5-25 km, dan bentuknya hanya padang pasir bebatuan saja. Di ketiga tempat itu diwajibkan menginap atau mabit, seperti makan, minum, tidur, dan aktivitas lainnya. Semuanya dilakukan di tengah padang pasir. Sedangkan umroh hanya melibatkan Ka'bah dan tempat sya'i, yang secara teknis semua terletak di dalam Masjid Al-Haram. Jadi umroh sudah ditentukan batasannya, yaitu hanya dilakukan di dalam kota Mekah saja, karena intinya dari umroh hanya mengambil mikot, tawaf, dan sya'i. Yang ketiga, perbedaan haji dan umroh dilihat dari segi hukum. Umat Islam telah sampai kepada ijma', berarti ritual ibadah haji hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu. Tidak seorang pun ulama yang mengatakan ibadah haji hukumnya sunnah. Semua sepakat mengatakan hukumnya wajib dan fardu ain. Berbeda dengan umroh, sebagian ulama bilang hukumnya sunnah, dan ada pula yang menyatakan hukumnya wajib. Umroh menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalilnya yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang umroh, apakah wajib atau tidak? Beliau bersabda, tidak, dan kalian melaksanakan umrah itu lebih utama. Diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Tirmizi. Sedangkan menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanbali mengatakan bahwa umrah hukumnya wajib minimal sekali seumur hidup. Adapun dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Namun sesungguhnya karena secara teknis semua orang menunaikan ibadah haji, berarti sudah pasti melakukan ibadah umrah. Karena pada dasarnya ibadah haji adalah ibadah umrah plus dengan tambahan ritual lainnya. Yang ketiga, perbedaan haji dan umrah dilihat dari segi rukunnya. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, ada 6 rukun dalam haji, yaitu berihram, wukuf di Arafah, melakukan tawaf ifadah, melaksanakan ibadah sya'i, al-haq, atau menggundulkan rambut kepala bagi laki-laki, atau al-taksir, mengurangi rambut, serta tertib dalam melakukan urutan rukun-rukun ini. Sementara rukun ibadah umrah terbilang cukup sederhana dan tidak memakan waktu yang banyak. Karena rukun umrah hanya ada 4, yaitu ihram dengan niat, tawaf 7 kali, sya'i antara Bukit Safa sampai Bukit Marwah 7 kali, dan tahallul, mencukur rambut. Yang kelima, perbedaan haji dan umroh menurut kewajiban.
Yang dimaksud dengan wajib haji dan umroh adalah segala pekerjaan yang menjadi wajib bagi jamaah haji atau umroh untuk mengerjakannya. Wajib haji dan umroh berbeda dengan rukunnya, di mana kalau meninggalkan dengan sengaja maupun tanpa disengaja salah satu rukun di antara rukun-rukun haji dan umroh, maka haji atau umrohnya menjadi rusak dan tidak sah. Wajib haji ada 6, yaitu niat ihram, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, 3 objek pelemparan, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akoda. Mabit di Mina di hari tasyrik, tawaf wada, dan hindari perintah yang diharamkan adalah ihram. Sedangkan wajib umroh ada 2, yaitu ihram dari mikot dan hindari perintah yang ada dalam ihram seperti menggunting rambut dan lain-lain. Yang keenam, perbedaan haji dan umroh menurut kekuatan fisik. Ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar dan kondisi kesehatan yang prima. Karena ritual ibadah haji memang jauh lebih banyak, lebih rumit, dan medannya pun juga tidak bisa dibilang ringan, sehingga ritualnya pun sedikit lebih sulit untuk dikerjakan. Sementara umroh lebih sedikit dan singkat, karena hanya mengitari Ka'bah dan berjalan bolak-balik dari Bukit Sofa dan Marwah. Maka dari itu, tidak dibutuhkan kekuatan fisik dan kondisi kesehatan yang prima. Yang ketujuh, perbedaan haji dan umroh menurut tingkat keramaian. Ibadah haji bisa dikatakan bahwa teorinya itu sederhana, tetapi karena momentumnya bebarengan dengan jutaan manusia, ternyata urusan wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, sampai urusan melontar ini menjadi tidak mudah, sebab berdesakan dengan 3 jutaan manusia dari berbagai bangsa dan seringkali terjadi dorong-dorong hingga menimbulkan korban nyawa yang tidak sedikit. Dan karena adanya pergerakan massa dalam jumlah jutaan antara Arafah, Musdalifah, Mina, dan kota Mekah, maka seringkali jatuh korban baik luka kecil, sakit, maupun meninggal dunia. Nah, semua itu tidak terjadi dalam umroh karena tidak ada tumpukan massa berjuta dan tidak sampai terjadi pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lainnya, sebab Ka'bah dan Sofa Marwah berada di satu titik, yaitu di dalam di Masjid Al-Haram. Yang kedelapan, perbedaan haji dan umroh menurut biaya yang dikeluarkan. Biaya ibadah haji pasti lebih mahal daripada ibadah umroh, sebab rangkaian ritual ibadah yang cukup lama di beberapa tempat. Namun selisih biaya untuk melaksanakan ibadah umroh tidak terlalu jauh dari biaya ibadah haji, karena waktu yang dihabiskan oleh para jamaah selama melakukan ibadah umroh terbilang cukup singkat. Maka dari itu, banyak orang yang melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Selain lebih murah, ibadah umroh juga dipilih karena bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya, syarat dan landasan hukum haji dan umroh. Yang pertama, hukum haji dan umroh. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Sebagian ulama berpendapat bahwa umroh hukumnya mustahabah, artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan. Yang kedua, syarat, rukun, wajib, serta sunnah haji dan umroh. Yang pertama, syarat haji. Syarat wajib haji adalah mampu atau kuasa, Islam, berakal, balik, merdeka, ada bekal, dan aman dalam perjalanan. Yang kedua, rukun haji. Rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat untuk memulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak dijahit. Ibadah ini dimulai setelah sampai di mikot, batas-batas yang telah ditetapkan. Mikot ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mikot zamani, yakni batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu mulai bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, mikot makani, yaitu
batas yang telah ditetapkan berdasarkan tempat. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelintirnya matahari sampai 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Yang keempat, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Selanjutnya, sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Keterangan lihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Yang keenam, tertib. Selanjutnya, wajib haji. Wajib haji ada 7 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ihram mulai dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji. Yang ketiga, melempar jumrah Aqobah. Yang keempat, melempar 3 jumrah. Yang pertama, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Melempar jumrah ini dilakukan setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah, dan waktunya setelah tergelincir matahari. Masing-masing jumrah dilempar sebanyak 7 kali dengan batu kecil. Selanjutnya, bermalam di Mina. Selanjutnya, tawaf wada. Selanjutnya, menjauhkan diri dari larangan perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umrah. Itu yang pertama, bagi pria dilarang memakai pakaian berjahit. Yang kedua, menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, membunuh hewan buruan. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, hubungan suami istri atau bersetubuh. Yang ketujuh, mengadakan akad nikah, kawin atau mengkawinkan. Yang ke-8, memotong rambut atau bulu badan yang lain. Yang keempat, sunnah haji dan umrah. Adapun sunnah haji ada 6 perkara. Yang A, cara mengerjakan haji dan umrah. Terdapat 3 macam sunnah mengerjakan haji dan umrah. Yaitu yang pertama, ifrad, melakukan haji terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru umrah. Yang kedua, ada tamatu, yaitu mendahulukan umrah dahulu, kemudian baru haji. Yang ketiga, ada qiran, ibadah haji dan umrahnya dilakukan secara bersamaan. Yang B, membaca talbiyah selama dalam ihram sampai melempar jumrah Aqobah pada hari raya haji atau Idul Adha. Yang C, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang D, berzikir sewaktu tawaf. Yang E, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang F, masuk ke Ka'bah atau Baitullah. Adapun rukun dan wajib umrah lebih sedikit daripada haji. Yang A, rukun umrah. Yang pertama ada ihram disertai niat. Yang kedua ada tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga ada sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang keempat, bercukur atau memotong rambut minimal 3 helai. Yang B, wajib umrah. Wajib umrah ada 2. Yang pertama, ihram dari
miqat yang terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang A, miqat zamani. Miqat zamani atau batas waktu, yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan yang B, miqat makani, batas mulai ihram seperti halnya haji. Yang kedua ada menjaga diri dari larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.